Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang rasanya berjumpa dengan kalian semuanya di mata kuliah algoritma dan pemrograman di kelas Anda pada semester ini. Perkenalkan, saya Komang Aryasa yang akan menjadi tutor pada mata kuliah ini dan pada kelas Anda pada semester ini, begitu ya. Eh, saya keseharian juga sebagai dosen ya di beberapa universitas dalam dan luar negeri, begitu ya. Eh, Pada mata kuliah ini algoritma dan pemrograman, mata kuliah ini cukup penting begitu ya, karena dia menjadi basic dasar gitu ya, menjadi platform dasar Anda akan mendalami keahlian Anda tentu di prodi ini. Nah, mata kuliah algoritma dan pemrograman ini nantinya tentu banyak akan membahas tentang apa sih itu algoritma gitu ya. Apa pentingnya kita memahami algoritma begitu, dan tentu nantinya akan algoritma ini kita akan implementasikan baik dalam bentuk prosedur atau mungkin dalam bentuk flowchart, bagaimana membuat flowchart, simbol-simbol flowchart itu bagaimana dan lain sebagainya. Nanti kita akan banyak diskusi mengenai itu. Kemudian hal-hal yang lain juga di mata kuliah ini nanti kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Maka mata kuliah ini namanya algoritma dan pemrograman. Pemrograman itu kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Tentu sebelum Anda belajar Java lebih mendalam, kita akan belajar mengenai elemen dasar pemrograman Java yang di dalamnya mengenai keyword, variabel, tipe data, ekspresi, gitu ya. Kemudian ekspresi, instruksi, input, output dan lain sebagainya. Kemudian juga sedikit memperkenalkan mengenai konsep OOP ya, atau Object Oriented Programming atau bahasa pemrograman objek. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan instruksi utama mengenai looping ya, atau perulangan, bagaimana bentuk perulangan for, while dan do while. Kemudian juga membahas mengenai kondisional, kondisi begitu ya, baik penggunaan if else maupun switch case gitu ya. Nah, kemudian juga membahas mengenai array ya, baik array satu dimensi, array dua dimensi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membahas mengenai metode dan beberapa varian metode yang kalian akan gunakan ke depan gitu ya. Baik metode yang bisa menyimpan nilai, metode yang memiliki parameter tanpa menggunakan parameter dan lain sebagainya. Dan tentunya di Java memiliki banyak library ya, atau metode bawaan dari bahasa pemrograman Java. Salah satunya adalah pemanfaatan string buffer, metode match, dan beberapa metode yang ada dalam library Java. Nah, mata kuliah ini tentu ada dua komponen penilaian utama yang mahasiswa harus kerjakan dengan maksimal. Yang pertama tentu akan ada tugas, yang kedua Anda harus mengikuti UAS. Nah, tugas di mata kuliah ini akan hanya ada 3 saja. Ya, hanya ada 3 saja. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nanti kalian lebih lengkapnya Anda bisa lihat di schedule-nya, di jadwalnya, kapan mengumpul tugas 1 dan lain sebagainya. Nah, semua tugas yang kamu kerjakan itu tentu akan diunggah atau diupload pada e-learning di kelas ini. Nah, saya hanya menggarisbawahi
Dari ketiga tugas ini, kalian harus mengerjakan ketiga-tiganya. Satu saja tugas yang tidak kamu kumpul atau tidak dikerjakan, katakanlah tugas 3 tidak dikerjakan, walaupun tugas 1 dan 2 kamu kumpul, maka otomatis nilai Anda menjadi E atau tidak lulus. Nah, oleh karena itu, 3 tugas yang disiapkan ini itu saya berharap Anda maksimalkan, gitu ya. Dan yang kedua, UAS tentunya akan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh prodi. Nantinya kamu akan bisa mengupgrade jadwalnya, kapan dilaksanakan UAS dan lain sebagainya. Nah, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah berpraktek, begitu, maka akan ada tutorial web yang kalian akan ikuti, begitu ya. Akan ada 4 web yang kalian akan ikuti. Web itu tentu kita akan ketemu secara conference, by Zoom kah atau by atau media conference yang lain, gitu ya. Nanti informasi detailnya akan saya sampaikan, link untuk join conference, gitu ya, akan saya sampaikan pada pertemuan web yang akan kita laksanakan. Nah, web 1 tentu akan diisi oleh Bapak Ibu Keprodi, ya. Kemudian web yang kedua kita akan laksanakan pada aktivitas belajar ke-6. Ya, kemudian web ketiga kita akan laksanakan pada aktivitas belajar ke-10. Kemudian web keempat kita akan laksanakan pada aktivitas belajar ke-14. Nah, tentu kami berharap kalian semuanya bisa mengikuti dengan baik, ya, bisa menghadiri, bisa diskusi lebih panjang, lebih detail pada saat pelaksanaan web berlangsung, begitu ya. Karena kita langsung praktek nantinya pada saat pelaksanaan web tersebut. Walaupun demikian, juga ada forum-forum diskusi yang bisa kalian manfaatkan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami atau mungkin mengenai tugas yang belum kalian pahami. Nah, itulah kemudian dimanfaatkan forum diskusi, web yang disiapkan di setiap di beberapa aktivitas itu harap dimanfaatkan dengan baik. Demikian mungkin pengantar mata kuliah ini. Mungkin nanti akan juga saya sertakan link join WA group, begitu ya, supaya informasi teknis saya akan sampaikan di sana, walaupun sebenarnya semua proses itu akan ada di e-learning pada kelas ini. Demikian, semangat selalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga di semester ini Anda bisa melulusi dengan cukup baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.